Apa sih, Bang? Bang, ya ilah ilallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Keranda. Sum. Oh, keranda. Allahu Akbar, Allah. Kemana dia? Ya ilah ilallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Keranda. Sum. Oh, keranda. Allahu Akbar, Allah. Kemana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang mitos keranda terbang dan munculnya wabah penyakit yang disebut pagebluk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pagebluk adalah nomina atau kata benda dalam bahasa Jawa yang didefinisikan sebagai wabah atau penyakit atau epidemi. Istilah wabah dan epidemi sendiri adalah satu istilah yang biasa digunakan oleh mereka yang belajar dalam epidemiologi, yakni bidang ilmu yang secara khusus mempelajari tentang pola, distribusi, serta penentu kondisi kesehatan dalam sebuah populasi. Dalam dunia epidemiologi, wabah dan epidemi sendiri memiliki arti yang berbeda. Wabah digunakan untuk menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus penyakit dalam jumlah kecil namun jelas terlihat. Sedangkan epidemi adalah wabah yang sudah menyebar dalam cakupan yang lebih luas. Jika sudah pada tahap internasional dan sulit dikendalikan, hal tersebut akan dinamakan sebagai pandemi. Namun makna pagebluk dalam bahasa Jawa artinya hanya sebatas untuk menunjukkan adanya wabah penyakit atau epidemi yang terjadi pada sebuah wilayah. Salah satunya seperti pagebluk corona seperti sekarang ini. Selain pagebluk corona, masyarakat Jawa memang sudah beberapa kali mengalami adanya wabah. Maka tidak heran jika istilah pagebluk melekat kuat sampai sekarang. Beberapa pagebluk yang pernah dialami oleh masyarakat Jawa pada masa lalu adalah influenza, cacar, malaria, pes, sampai dengan kolera. Beberapa penyakit tersebut juga pernah menjadi wabah atau pagebluk di tanah Jawa. Dahulu, orang percaya ada hantu pembawa maut berwujud bola arwah. Terkadang ia muncul sebagai rombongan prajurit ganas yang bisa membunuh manusia ketika mereka tertidur. Hantu bernama Lampor itu kerap menimbulkan suara gaduh. Suaranya berasal dari iringan kereta kuda dan derap kaki pasukan. Beberapa masyarakat Jawa mempercayai kalau mereka adalah pasukan Nyi Roro Kidul yang tengah bergerak dari Laut Selatan ke Gunung Merapi atau Keraton Yogyakarta. Sementara masyarakat di Jawa Timur percaya jika Lampor muncul bersamaan dengan wabah penyakit. Lampor mencari korbannya seringkali di bulan Sapar pada malam hari. Korban dicekik lalu dibawa dengan keranda yang terbang. Jika itu terjadi, mereka bakalan mati seketika. Namun, Lampor sendiri punya kelemahan. Konon, ia tidak bisa duduk dan jongkok. Jadi, orang-orang akan memilih tidur di bawah dipan atau di lantai agar Lampor tidak mencekik mereka. Isu setan Lampor semacam itu marak di Jawa Tengah dan Jawa Timur hingga sampai pada tahun 1960-an. Lambat laun cerita itu menghilang. Desas-desus seputar Lampor kemungkinan muncul manakala banyak terjadi wabah penyakit pada masa lampau. Jika ia datang, orang bisa mati dalam tidurnya. Wabah penyakit dalam konsepsi lama direlasikan dengan peristiwa mistis seperti pada hantu Lampor. Terkadang dalam percakapan, kata Lampor disandingkan dengan kata pagebluk, menjadi pagebluk Lampor.
Lampor secara harfiah berasal dari kata Jawa kuno, lampur, artinya mengembara atau bepergian. Sementara pagebluk adalah istilah Jawa untuk menyebut wabah penyakit. Istilah pagebluk lampor kemudian memberi penegasan kalau pada masa lalu mungkin pernah terjadi pagebluk yang dahsyat dampaknya. Soal dahsyatnya pagebluk ini, ada perkataan dalam bahasa Jawa baru yang populer. Isuk loro sore mati. Ini memberikan gambaran bahwa betapa ganas penyakit itu. Dalam durasi sesingkat itu, orang bisa meninggal. Kata-kata itu pun dijumpai dalam kisah Bapat Tanah Jawi. Setelah Amangkurat I wafat, Mataram tertimpa musibah. Banyak orang sakit, negara rusak, udara tidak baik, makanan mahal, hujan tidak juga turun, sehingga udara begitu panas. Negara Mataram seperti terbakar. Banyak orang meninggal. Pengemis tersebar di sepanjang jalan atau sungai. Banyak penderita sakit borok, kudis, patek, bubul, dan sejenisnya. Orang yang sakit di waktu pagi, sorenya dipastikan akan meninggal. Dari situ kita bisa melihat bahwa pada masa lalu ada gambaran tentang bencana penyakit. Mungkin saking begitu menakutkannya dampak pagebluk, orang Jawa pun mulai mencari pertanda atau tetenger sebelum wabah datang. Pada zaman Mataram Islam misalnya, pagebluk dihubungkan dengan kemunculan bintang berekor atau komet. Orang Jawa menyebutnya lintang kemukus. Menurut tradisi mereka, kemunculan komet pada arah tertentu memiliki arti, di antaranya sebagai pertanda kemunculan pagebluk. Umumnya, penampakan komet dimaknai sebagai pembawa hal yang kurang baik, kecuali apabila muncul dari arah barat. Bila komet muncul dari arah timur, tandanya ada raja yang sedang berbelasungkawa, lalu rakyatnya bingung. Desa pun banyak yang mengalami kerusakan dan kesusahan. Harga beras dan padi murah, tetapi emas mahal harganya. Bila bintang berekor muncul di Tenggara, menandakan ada raja yang mangkat. Orang desa banyak yang pindah. Hujan pun jarang turun. Buah banyak yang rusak. Ada wabah penyakit yang membuat banyak orang sakit dan meninggal. Beras dan padi mahal. Kerbau dan sapi banyak yang dijual. Apabila komet muncul dari arah selatan, tandanya ada raja yang mangkat. Para pembesar susah. Banyak sekali hujan. Hasil kebun melimpah. Beras, padi, kerbau, dan sapi dihargai murah. Orang desa merana, karenanya mereka pun mengagungkan kekuasaan Tuhan yang Maha Suci. Jika komet muncul dari barat daya, artinya ada raja yang mangkat. Orang desa melakukan kebajikan. Beras dan padi pun murah. Hasil kebun melimpah, tapi kerbau dan sapi banyak yang mati. Jika komet muncul dari barat, tandanya ada penobatan raja. Para pembesar dan orang desa sangat senang. Beras dan padi pun murah. Apa yang ditanam berbuah subur dan cepat menghasilkan. Hujan akan turun deras dan lama. Adapun barang yang dijual belikan murah harganya karena memperoleh berkah dari Tuhan. Lalu jika bintang kemukus muncul di barat laut, itu pertanda ada raja yang berebut kekuasaan. Para adipati juga berselisih, berebut kekuasaan. Sementara warga desa bersedih hati. Kerbau dan sapinya banyak yang mati. Hujan dan petir terjadi di musim yang salah. Kekurangan makin meluas dan berlangsung lama. Beras dan padi mahal, namun emas menjadi murah. Apabila ada komet muncul di utara, maknanya ada raja yang kalut pikiran lantaran kekeruhan di dalam pemerintahannya.
timbul perselisihan yang semakin berkembang menjadi peperangan. Beras dan padi mahal harganya, namun harga emas murah. Selain tanda adanya wabah penyakit pada manusia, lintang kemukus juga memberi pertanda ada wabah penyakit yang akan menyerang hewan. Ada pertanda kalau kerbau dan sapi banyak yang mati. Itu disebutnya aratan. Bila lintang muncul di arah barat daya dan di barat laut. Ada pertanda alam yang di masa lalu dipersepsikan sebagai tengarah atau tetenger tentang adanya kematian. Lampor juga merupakan keyakinan lokal dan sebenarnya tidak secara langsung bicara tentang penyakit, tapi ada dampak yang berhubungan dengan penyakit. Karenanya musibah yang terjadi akibat wabah penyakit bisa disebut sebagai malapetaka. Secara harfiah, dalam konteks Jawa kuno dan Jawa tengahan, kata mala berarti kotor, cabul, najis secara fisik dan moral, noda, cedera, cacat dan dosa. Kata itu juga bisa berarti penyakit. Terlihat jelas bahwa pada mulanya malapetaka bertalian dengan bencana penyakit yang kemudian diperluas artinya ke berbagai macam bencana. Dengan pengertian itu, seringkali wabah penyakit yang termasuk ke dalam malapetaka tadi disembuhkan tidak dengan lewat penanganan medis. Misalnya ada masyarakat yang membuat tumpeng untuk mengatasi serangan pagebluk, seperti dijumpai pada masyarakat Tengger, suku asli yang mendiami wilayah Gunung Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Namanya tumpeng pras. Namanya berkenaan dengan cara tumpeng itu diperlakukan. Setelah diupacarai, puncak tumpeng akan dikepras. Diyakini pemotongan ini salah satunya untuk menghilangkan penyakit. Jadi secara simbol, tumpeng dan praktik social distancing ini sama prinsipnya, memotong rantai penularan. Ketika wabah terjadi, biasanya di wilayah masyarakat Tengger terjadi penyimpangan yang bersifat makrokosmos. Tandanya seperti ada harimau yang masuk kampung. Ini adalah hal yang menyimpang karena perkampungan penduduk bukanlah habitat harimau. Inilah sebagai bentuk isyarat akan adanya penyimpangan di dunia manusia. Misalnya banyak anak mati secara beruntun, menghilangkannya dengan membuat tumpeng. Memang tumpeng digunakan untuk kepentingan ini, menurut kepercayaan masyarakat Tengger. Secara umum, orang Jawa percaya kemungkinan mereka sakit bergantung pada kualitas hubungannya dengan lingkungan. Mereka yakin bahwa manusia adalah bagian tidak terpisahkan dari suatu tatanan kosmos. Itulah mengapa ritual-ritual pedesaan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Tengger itu banyak dilakukan demi menjaga keserasian semesta. Antara desa dan kosmos harus seimbang agar kehidupan tidak bergoyang. Sementara wabah penyakit yang menimpa manusia ataupun binatang adalah pertanda tentang adanya kekacauan di mikrokosmos. Adapun kemunculan lintang kemukus merupakan pertanda adanya krisis pada makrokosmosnya. Manuskrip-manuskrip peninggalan ulama mengangkat kebenaran pandemi dan dampaknya pada manusia, namun tidak banyak yang mengkajinya. Pandemi bukanlah hal baru bagi masyarakat dunia, termasuk dalam sejarah masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim pada masa lampau pernah beberapa kali mengalami wabah. Salah satunya saat wabah melanda Mesir pada bulan Muharram 816 Hijriah atau di sekitaran tahun 1416 Masehi. Ketika itu 100 orang Mesir meninggal setiap hari akibat wabah. Selain Mesir, wabah parah juga pernah melanda wilayah peradaban Islam dari Anatolia yang sekarang menjadi wilayah Turki hingga ke Suriah. Jejak wabah dalam dunia Islam juga terungkap dalam karya-karya ulama besar pada masa lampau. Karya itu bukan hanya menjabarkan sejarah wabah sejak kurun pertama tahun Hijriah, tapi juga mengangkat sains wabah dan ilmu kesehatan atau medis. Contohnya ada di dalam karya Jalaluddin Asyuyuti dari abad ke-15 Masehi. Pendek kata, kaum muslimin sudah berkali-kali mengalami musibah serupa sejak kurun pertama Hijriah.
Sebenarnya ada ribuan kitab kuno tentang pandemi dan penyakit mematikan dari berbagai antero dunia, tapi pengkajian para sarjana tentangnya baru terbatas pada kira-kira 56 kitab. Sejauh ini belum banyak dilakukan kajian akademik yang serius untuk meneliti dan menguraikan isi kitab-kitab tersebut dari berbagai macam perspektif. Masih ada ribuan kitab karya para ulama masa lampau bertema medis yang masih belum dikaji dengan lebih mendalam. Ribuan kitab sudah masuk ke dalam katalog-katalog manuskrip berbagai perpustakaan, tapi untuk memproses informasi di dalamnya perlu ikhtiar lebih banyak. Islam sejak lama memberikan pandangan tentang wabah, penyakit, dan takdir kematian yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan kehadiran jin-jin jahat, baik itu berupa lampor, keranda terbang, maupun suara ketukan pintu seperti isu yang berkembang selama ini. Dalam Islam terdapat rukun iman yang satu di antaranya adalah mengimani hal gaib. Namun bukan berarti bencana atau kematian yang datang kepada seseorang atau wilayah tertentu merupakan perbuatan dari makhluk gaib seperti lampor. Karena segala sesuatu di dunia ini berjalan di atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang berkehendak atas kehidupan, kematian, rezeki, ataupun bencana yang menimpa setiap orang. Sebagai manusia, sebaiknya mintalah pertolongan selalu hanya kepada Allah. Patuhi semua perintahnya dan jauhi larangannya agar terhindar dari bencana di dunia dan di akhirat. Demikian sekilas tentang kisah lampor dan pagebluk yang melanda Indonesia. Semoga negeri ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar untuk mendukung kami terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.